Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam momen perkuliahan perdana, yaitu mata kuliah pengantar GIS dan LDD. Lebih lanjut, dibilang mata kuliah ini adalah mata kuliah GIS, Geographic Information System, atau bahasa Indonesianya yaitu Sistem Informasi Geografis. Dalam mata kuliah ini, untuk dikonsumsi oleh mahasiswa teknik sipil, belum terlalu banyak istilah atau kata-kata yang familiar kita dengar. Jadi, saya akan menjelaskan secara dasar pengertian dari GIS ini seperti apa, lingkup kerjanya seperti apa, dan manfaatnya seperti apa. Di sini saya akan berbagi pengalaman. Saya dulu juga seorang mahasiswa yang tidak tahu bakal menjadi seorang pengajar untuk mahasiswa yang ada di Politeknik ini. Trik dari saya adalah dalam kuliah daring ini, kuliah online ini, Anda bisa memahami video yang saya buat ini secara seksama. Anda mesti meluangkan waktu untuk mendengarkan 1 kali putaran dari video yang saya buat ini. Jadi, yang pertama adalah seperti biasa, kalau kuliah itu kita tidak bisa memilih dosen seperti apa, karakteristik dosennya seperti apa. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus suka dulu sama dosennya. Ya, saya juga seperti itu dulunya. Begitu susah untuk memahami karakter dosen. Tapi untuk Anda di semester tidak perdana lagi ini, Anda sudah memahami dunia akademik, Anda harus terbiasa mengikuti ritme dosen untuk mengajar agar Anda lebih nyaman untuk belajar. Yang pertama yaitu Anda melihat cuplikan atau mendengarkan secara seksama tanpa dibebani dengan pikiran yang lain. Anda dengarkan video saya ini. Kemudian yang kedua, Anda persiapkan untuk print out semua ataupun sebagian yang Anda ingin ketahui. Anda gunting slide saya, kemudian Anda tempelkan ke binder Anda atau buku catatan Anda, kemudian Anda tulis keterangan di sampingnya, itu bisa. Atau Anda bisa menambahkan keterangan dari Google ataupun dari YouTube untuk belajar mandiri. Seperti biasa, kalau mahasiswa itu diberi kebebasan untuk mencari ilmu 60% dan 40% dari dosennya. Ya. Belajar tidak harus melulu tanya ke dosen, enggak. Anda punya inisiatif sendiri, tanya dengan kakak tingkat, pinjam laporannya. Kalau tidak boleh dipinjam, artinya dia membuat laporan itu sangat susah. Jadi Anda bisa lihat laporannya, tidak usah dipinjam, Anda bisa foto, kemudian Anda belajar dari Google atau dari YouTube, dan terakhir Anda bisa tanya dengan dosen yang bersangkutan. Ya. Dalam hal ini, untuk mahasiswa yang saya ajar ini, garansinya adalah seumur hidup. Anda boleh WA saya kapan aja boleh. Ya, semoga kita selalu sehat. Hidup ini yang utama adalah sehat. Kemudian kita bisa menyambung silaturahmi lebih baik. Di saat Anda bekerja nanti, itu boleh tanya sama saya kapan aja. Baik, saya mulai ya. Kalau Anda nggak paham bisa WhatsApp saya all day all night. Artinya bisa WhatsApp saya 24 jam. Ini data pribadi saya, Anda mungkin sudah familiar dengan saya. Ada juga, ya nak, tunggu ya, Mami bikin video dulu ya nak ya. Maaf ya, ini data pribadi saya bekerja di Politeknik ini sejak tahun 2018. Sejak tahun 2008. Karena 2007 saya tamat dari S1 Gajah Mada University, saya ambil teknik geodesi.
Setelah saya tamat tahun 2007, itu saya mencoba bekerja di perusahaan batubara. Tapi sebelum itu saya pernah bekerja menjadi tenaga sukarela atau honorer di Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Lahat dan Pagar Alam. Kemudian saya bekerja di pengukuran lahan batubara kira-kira 8 bulanan. Setelah itu saya memutuskan untuk menjadi pegawai negeri sipil saja gitu ya. Karena bisa jadi saya lebih nyaman bekerja di bagian ini. Kemudian tahun 2008 saya lulus pegawai negeri sipil. Ada setahun itu ada 3 saya lulus, tapi salah satunya yaitu Politeknik Negeri Sriwijaya yang saya pilih sebagai untuk mencari rezeki sampai akhir hayat saya. Walaupun pada saat itu saya diterima menjadi pegawai BPN RI dan pegawai Pemda di Bangka Belitung, khususnya di Tobuali. Baik, di sini ada email saya. Kapan aja Anda boleh kirim email ke saya. Kemudian ini background edukasional saya, yaitu saya dibesarkan di Lahat Sumatera Selatan. Dari TK sampai SMU saya konsisten mengambil sekolah di Santo Yosef Lahat. Kemudian S1 dan S2-nya saya ngambil di Gajah Mada University. S1-nya Geodetic Engineering dan S2-nya Geodesi dan Geomatic Engineering. Ini job experience saya. Saya dulu lebih suka bekerja di lapangan sebagai surveyor, pengukur tanah, mengukur luas tanah. Kemudian saya lebih memahami, hello nak, tunggu ya nak ya. Saya lebih suka memahami untuk menjadi surveyor di lapangan, ya. Tetapi itu adalah sebagai modal saya untuk menceritakan pengalaman saya selama di lapangan lebih kurang 10 tahun. Baik, moto yang bisa saya sampaikan adalah ilmu dari Tuhan itu tidak akan pernah habis untuk ditulis. Jadi inilah alasan saya untuk bangun pagi dengan sumringah untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan. Jadi ceritanya dulu waktu SD saya sudah dipaksa, jujur ini dipaksa sama ibu saya untuk belajar di waktu subuh. Jadi subuh itu saya udah bangun, jam 5 atau setengah 5 udah bangun, belajar, dikontrol dengan ibu saya yang seorang pengajar SMP. Jadi kalau mau pintar itu katanya kita harus membaca terlebih dahulu, ya, membaca terlebih dahulu topik yang akan disampaikan oleh guru. Jadi misalkan hari ini topiknya bab 7 mengenai hewan vertebrata dan avertebrata. Jadi sebelum gurunya itu mengajarkan topik ini, saya harus membaca 1 atau 2 kali terlebih dahulu, ya. Terlebih dahulu. Jadi jika pengajar menerangkan, jadi saya lebih mudah untuk belajar atau balik tanya jika saya tidak paham. Seperti itu. Jadi baiknya Anda juga seperti itu. Saya sudah menyampaikan RPS-nya, saya sudah menyampaikan RPS, nanti Anda bisa pelajari minggu pertama apa, minggu kedua apa, jadi Anda sudah siap. Ya, seperti itu. Ini penilaian seperti biasa. Ini ada MITES 1, MITES 2, tugas presentasi itu nanti saya berikan UAS dan saya minta tidak ada perbaikan nilai sampai akhir hayat. Jadi jangan sia-siakan waktu belajar dengan baik, Anda persiapkan dengan baik. Jadi dengan saya tidak ada perbaikan nilai sampai akhir hayat. Jadi apa adanya saya tulis seperti itu. Mau Anda anak gubernur, mau Anda anak sopir, itu sama di mata saya. Ya, mau Anda anak dosen, terserah.
Jadi penilaian saya apa adanya. Ya. Ini peraturannya seperti biasa, ya. Materi JIS-nya itu pertama yaitu awal mengenai JIS, kemudian konsep dasarnya, bidang aplikasi, nanti ada tugas presentasi, ada komponen dasar, kemudian ada teknik pengambilan data spasial. Please, Dara. Kemudian saya menerangkan nanti ada model data spasial, manajemen basis data dalam JIS, ada perancangan JIS, kemudian implementasi JIS dan alat bantu yang akan Anda gunakan termasuk software, dan nanti di bagian project atau studi kasus akan saya berikan juga. Gimana? Di sini ada beberapa vocabularies atau kata yang Anda tidak ketahui. Boleh Anda searching dulu ataupun nanti bisa Anda tanyakan langsung pada saya. Nah, hubungannya geodesi dengan mata kuliah JIS ini adalah kalau geodesi itu mencakup kajian dan pengukuran yang lebih luas. Jadi tidak hanya sekedar pemetaan dan penentuan posisi, tetapi meliputi penentuan bentuk dan dimensi bumi, baik pengukuran di bumi maupun dengan bantuan satelit. Yang perlu Anda garis bawahi di sini adalah penentuan posisi. Karena penentuan posisi ini pada akhirnya adalah berupa peta. Posisi adalah koordinat. Baik itu 2 dimensi maupun 3 dimensi, ya. Harus Anda garis bawahi yaitu posisi. Posisi di bumi ini digambarkan dengan koordinat. Ada pekerjaan geodetik surveying yang meliputi penentuan bentuk dan ukuran bumi. Di sini dikembangkan ilmu astronomi dan penentuan posisi dengan satelit, ya. Yang harus Anda garis bawahi dalam hal ini adalah penentuan satelit atau penginderaan jauh. Maksudnya penginderaan jauh adalah kita yang membuat objeknya atau membuat peta tanpa menyentuh tanahnya atau menyentuh objeknya. Kita bisa lihat dari jauh, tapi kita masih bisa membuat petanya atau memantau kondisi bumi, kondisi sebenarnya seperti apa. Jika tidak ada pekerjaan geodesi, nggak mungkin kita bisa lihat bentuk muka bumi ini, yang mana daratan, yang mana lautan. Yang mana luas pulau itu seberapa, itu ada angkanya. Nah, angkanya ini harus diukur. Diukur dari mana? Banyak teknik cara pembuatan petanya. Oke, di sini ada istilah pembuatan jaring kontrol pemetaan. Anda sudah pernah belajar ilmu ukur tanah ya. Ini maksudnya pembuatan jaring kontrol pemetaan ini adalah yang Anda buat yaitu poligon. Entah itu poligon tertutup dengan cara biasa ataupun dengan cara spring stand yang pernah dipelajari waktu semester 1 dan 2 atau semester 3. Baik, gambar yang pertama ya, ini ya maksud saya, ini adalah bumi. Bumi kita dipantau oleh beberapa satelit. Salah satunya adalah satelit itu banyak ya, satelit penentuan posisi, satelit gaya berat, satelit satelit untuk Anda menonton film, itu namanya satelit juga, satelit pemancar ya. Nah, di sini yang akan saya bahas adalah satelit penentuan posisi atau satelit GPS. GPS adalah kepanjangannya Global Positioning System. Ya. Jadi bumi kita dipantau oleh yang namanya GPS. Satelit penentuan posisi, yaitu satelit GPS. Nah, satelit ini di bumi ada 24 yang mengorbit selama yang mengorbit selama 24 jam tanpa berhenti. Di sini ada 6 orbit satelit. Berarti satu orbitnya diduduki oleh 4 satelit. Nah, ini contohnya pesawat terbang, maskapai penerbang. Iya, Nak. Ya, sebentar ya, Nak ya. Nah, jadi airplane, pesawat terbang yang ada di Indonesia per jamnya itu banyak maskapai yang terbang.
ya, entah itu ke Medan, misalkan dari Palembang ke Medan, dari Palembang ke Jakarta, dari Palembang ke Yogyakarta, itu banyak. Salah satu contohnya di sini adalah pesawat terbang ini dilengkapi dengan GPS. Nah, ada istilahnya, GPS ini sebenarnya satelit, ya. Alatnya disebut receiver GPS, alat penangkap sinyal satelit GPS. Jadi GPS-nya itu atau receiver GPS-nya itu dipasang di pesawat, kemudian menangkap sinyal satelit GPS-nya. Jadi maskapai penerbangan yang ada di Indonesia ini terbang menurut jalur penerbangannya masing-masing. Nah, untuk maksudnya jalur penerbangan masing-masing ini, pesawatnya maksud saya itu terbang sesuai dengan ketinggian dan posisi XYZ-nya. Dia nggak mungkin ngambil ketinggian pesawat lain atau posisi lain, ya, mengakibatkan akan satu jalur dengan jam yang sama dilalui oleh dua pesawat, ya, itu jangan sampai. Nah, ini adalah contoh satelitnya, pembuatan satelitnya. Di sini pembuatan peta itu dengan wilayah cakupan yang luas itu dilakukan dengan scanning, yaitu di atas pesawat. Itu udah canggih banget ya, nanti ada sistemnya namanya LiDAR. Baik, ini sekitar ulasan mengenai GPS. Anda harus tahu satelit GPS yang mana, receiver GPS yang mana. Untuk yang Anda pernah pegang, yaitu GPS handheld yang bisa Anda pegang, itu sebenarnya namanya GPS handheld atau receiver GPS, ya, itu alat penangkap sinyal satelit GPS. Baik, sekarang saya tanya, jika Anda berada di kapal ini, di mana posisi kapal ini? Nah, kapal ini anggap Anda berlayar di lautan yang luas, tidak ada alamatnya, ya, kayak kita pesan barang gitu, ada jalan, kelurahan, kecamatan, kotanya. Nah, di sini nggak ada. Nah, Anda bisa memanfaatkan teknologi dari GPS. Ya, Anda bawa GPS, Anda ukur, Anda diamkan GPS-nya, Anda cari sinyal satelit GPS-nya hingga memenuhi ketelitian yang baik. Biasanya GPS handheld atau GPS navigasi yang Anda pegang seperti HP itu, ketelitiannya adalah 3 meter, tidak lebih. Tidak kurang maksud saya. Gak mungkin dia 2 meter karena ketelitiannya yang paling teliti itu adalah 3 meter. Jadi Anda bisa tahu XYZ-nya berapa, kemudian Anda bisa masukkan ke Google Earth, Anda bisa kirimkan koordinat ini kepada orang tua Anda atau saudara Anda, nanti orang tua Anda atau saudara Anda mengakses dari Google Earth atau Google Map, searching koordinatnya berapa, dan bisa diketahui Anda bagian di daerah mana dari lautan ini, seperti itu. Nah, untuk gambar ini Anda bisa perhatikan seberapa penting posisi. Ya, untuk gambar yang pertama, ya, di sebelah kiri saya itu jalannya tinggi, ya. Kalau posisinya tidak baik atau tidak benar, itu nggak mungkin ada jalan di atas tiang seperti ini dengan bumi yang curam sekali. Untuk gambar yang sebelah kanan, Anda bisa pastikan ini kesalahan dari pihak mana. Ya, ini bangunnya kan bawahnya dulu, ya, dasarnya dulu. Otomatis ini kesalahan pertama kali adalah kesalahan koordinat atau kesalahan posisi. Apa ya bahasa Palembangnya ini, apa ya? Mingsil, ya. Mingsil, ya. Mingsilnya banyak ini. Nah, ini kesalahan. Jadi ini ditindak lanjuti ini gimana permasalahannya, ya. Anda coba perhatikan LRT yang ada di Palembang, apakah ada posisi yang seperti ini? Anda perhatikan kalau Anda di jalan itu ada nggak posisinya seperti ini? Ini adalah salah besar, yaitu salah dalam posisi atau koordinat. Nah, gambar ini adalah Daryl. Gambar ini adalah gambar posisi bumi, ya. Anda bisa lihat itu adalah pusat massa buminya, ya.
itu ada gambar ekuator bumi. Ekuator bumi membagi bumi menjadi dua, yaitu utara dan selatan. Di mana untuk garis meridian dan garis bujurnya diawali dengan 0 derajat, yaitu namanya meridian Greenwich yang ada di London. Kemudian nanti kita bisa mengukur kita di berapa derajatnya, XYZ-nya berapa. Nah, di sini Anda perhatikan posisi P dan Q. Anggap kita di P dan Q ada receiver menggunakan alat tersebut, alat GPS, dan sinyal satelitnya itu beredar mengelilingi buminya. Ya, ini penggambaran secara matematisnya. Anda bisa lihat arah orbit satelit GPS-nya di mana, kemudian meridian pengamatnya di mana, XYZ-nya atau lintang bujurnya itu ada. Nah, di sini saya akan membagi pengetahuan mengenai pekerjaan untuk membuat peta, yaitu fotogrametri. Fotogrametri ini adalah pengukuran untuk membuat peta yang ada di bumi dengan wahana pesawat udara. Pesawat udara itu ada dua, yaitu berawak dan tidak berawak. Artinya ada yang pilot, ada yang nggak ada pilotnya. Nggak ada pilotnya kalau zaman dulu adalah pesawat gantole. Kalau sekarang itu adalah pakai drone, ya. Jadi pekerjaan ini dilakukan pada siang hari, tidak di malam hari karena membutuhkan cahaya matahari untuk menerangi objek yang akan difoto atau yang akan dibuat petanya. Misalkan peta jalan, peta perumahan, ya, atau peta kampus. Jadi pengukuran ini menghasilkan foto, namanya foto udara, ya, di mana kameranya dipasang di pesawat, kemudian mengcapture bumi. Di sini adalah tekniknya yang digunakan adalah teknik penginderaan jauh karena Anda tidak menyentuh objeknya. Ya, jadi ada alat yang di atas bumi yang berfungsi untuk mengcapture buminya. Kemudian dari foto-foto udara ini diolah dengan menggunakan software dan kemudian menjadi suatu peta. Untuk pekerjaan ini sebaiknya dilakukan di bawah jam 10 pagi karena kalau di atas jam 10 pagi, yaitu misalkan jam 11, jam 12 akan berpotensi ada awan karena awan ini akan menutupi hasil gambar kita karena gambar yang diakui adalah awannya hanya 10% dari gambar tersebut. Karena kalau objeknya banyak ditutupin awan, kita mau buat peta apa gitu ya. Nah, ini yang maksud saya penginderaan jauh atau remote sensing. Gunanya adalah misalkan mau mengetahui luas pulau tersebut tanpa kita mendatangi pulau tersebut. Membuat peta Medan tidak harus datang ke Medan. Kita bisa mengusahakan dengan citra satelit bagian daerah Medan, Sumatera Utara, di bagian mananya, kemudian kita olah menjadi suatu peta. Nah, ini adalah kartografi. Kartografi ini adalah seni ilmu dan teknologi dalam pembuatan peta. Jadi untuk proses iya nak. Dinosaurus? Iya. Baik, selanjutkan, maaf ya, ini ada anak saya menemani saya. Udah jam berapa ini ya? Udah jam 10 malam. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi proyeksi peta, desain dan reproduksi peta dipelajari dalam ilmu kartografi ini. Anda bisa lihat gambar yang pertama ini adalah peta bentuknya 2 dimensi, yaitu Anda lihat peta garis, berarti X dan Y. Y aja ya, X dan Y. Kemudian peta yang kedua juga X dan Y juga, hanya saja sudah berbentuk soft copy, artinya Anda begitu mudah untuk mengupdate-nya dengan warna-warna yang baik. Nanti saya ajarkan di penghujung mata kuliah ini cara membuat peta digital seperti apa, mulai dari dasar. Kemudian ini ada peta, sudah ada ketinggiannya, XYZ-nya. Z di sini adalah seperti yang Anda pernah tahu, yaitu namanya elevasi. Ya, pernah tahu ya, elevasi ketinggian di atas permukaan air laut rata-rata. Baik.
di sini ada perkembangan peta. Kalau dulunya peta itu disimpan pada kertas, dilipat-lipat dan akan mengakibatkan kerusakan. Mami. Iya, Nak. Ini. Iya. Nah, untuk sekarang itu disimpan di bentuknya soft copy di dalam laptop, dalam bentuk bisa diperbanyak dengan mengkopinya dan bisa diedit, di up to date sesuai dengan perkembangannya seperti apa, ya. Baik. Di sini ada perkembangan peta. Dulunya itu peta dibuat tidak dengan mudah. Sekarang itu dengan mudah, yaitu hanya menggunakan dengan GPS juga bisa, ya. Atau penginderaan jauh atau menggunakan citra satelit. Nah, di sini adalah engineering surveying. Ini adalah teknik sipil ya. Kami bilangnya itu engineering surveying, mencakup pemetaan topografi skala besar sebagai bagian dari desain rekayasa seperti jalan, jembatan. Di sini ada jalan. Jadi istilahnya untuk desain rekayasa atau teknik sipil di dunia Anda, misalkan ada peta jalan, berarti isinya ya jalan aja gitu ya, peta jalan aja. Kemudian dengan skala yang besar. Skala besar di sini yaitu besar itu contohnya 1:5.000, 1:10.000, artinya gambar itu adalah gambar yang sangat detail karena mencakup satu objek saja, misalkan peta jalan saja, ya, seperti itu. Nah, ini peta. Peta adalah, ya, ya, duduk nak, temenin mami ya. Ya, mami bikin video dulu ya buat kakak ya, kakak mahasiswa ya nak ya, tunggu nak ya. Nah, saya lanjutkan ya. Peta adalah suatu bentuk permukaan bumi dalam bidang datar atau 2 dimensi yang digambarkan, maksud saya digambarkan dalam bidang datar ya, dengan skala dan proyeksi tertentu. Baik, saya ulangi. Peta adalah gambaran objek permukaan bumi yang digambarkan dalam bidang datar atau 2 dimensi dengan skala dan proyeksi tertentu. Ingat, peta yang baik adalah skalanya 1:1, dan ini tidak mungkin karena untuk penggambaran itu mesti menggunakan skala karena tidak ada kertas. Maksud saya gini, 1 meter di lapangan adalah 1 meter di kertas. Itu maksudnya peta yang ideal. Nah, jadi untuk penggambarannya di print out dengan menggunakan skala karena kita tidak ada kertas yang 5 meter kan. Jadi memang menggunakan skala. Nah, di sini proyeksi peta adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara besaran-besaran di atas permukaan bumi di bidang lengkung dengan besaran di atas peta, di atas bidang datar. Jadi untuk wilayah 37 kilo kali 37 kilo di bawah itu tidak tidak memperhitungkan efek kelengkungan bumi. Tetapi kalau Anda mengukur di atas 37 kilo dikali 37 kilo daerah, itu Anda memperhatikan efek kelengkungan bumi. Seperti ini efek kelengkungan buminya. Yang pertama adalah model bumi, yang kedua adalah geoid. Geoid itu sama dengan bumi dikosongkan airnya. Nah, inilah namanya geoid. Kemudian elipsoid adalah model bumi yang mudah untuk ditulis rumus matematisnya. Kemudian di bidang datar atau di paksa datar yaitu berbentuk petanya. Seperti itu ya, referensi dari acuan model bumi ini. Model bumi yang keriting ini mau didatarkan. Seperti itu harus melewati beberapa fase seperti ini. Nah, ini permasalahannya adalah seperti halnya Anda memiliki bola plastik, Anda bagi 2, kemudian Anda paksa datar. Please Daryl, tunggu nak ya, sabar nak ya. Nah, Anda paksa datar berarti bola itu kan akan pecah gitu, karena ada perubahan atau distorsi yaitu jarak, sudut, dan luas. Ya, bagaimana kita? Nah, hal ini tidak bisa diubah tetapi bisa dikurangi. Nah, contoh gambar hasil pengukuran. Anda bisa lihat gambar di sebelah kanan saya terlebih dahulu. Di sebelah kanan saya ini adalah
berupa gambar atau citra ya. Nanti kita digit ya, kita buat seperti di sebelah kirinya. Kemudian nanti kita buat konturnya seperti ini. Nah, untuk garis kontur ini dimanfaatkan oleh bagian teknik sipil untuk perencanaan mau dibuat apa, galian dan timbunan seperti itu. Jadi dua gambar ini adalah sama, tetapi yang sebelah kanan adalah berbentuk foto, yang sebelah kiri itu sudah berupa peta garis atau peta digital. Nanti saya ajarin cara membuat peta seperti ini. Nah, ini generalisasi peta skala besar ke skala kecil. Seperti saya bilang tadi, untuk skala besar itu angkanya tidak besar, tapi angkanya kecil. Tetapi gambarnya itu terlalu detail. Anda bisa lihat di garis merah ya. Keenam peta ini garis merahnya bisa Anda lihat, yang gambar yang paling akhir yaitu skalanya itu kecil ya. Skala kecil berarti angkanya besar. Nah, dari keenam gambar ini mana yang paling baik petanya? Jawabannya adalah tergantung kebutuhan. Kalau Anda traveler, Anda nggak mungkin pilih yang skala skala 10.000 karena itu ruang gerak Anda sempit. Tetapi Anda butuh bisa jadi skala 200.000. Tergantung kebutuhannya. Kalau kita untuk teknik sipil kita pilih skala yang besar, yaitu skala di sini adalah 1:10.000. Nah, ini adalah contoh peta. Syarat dari peta adalah ada judul atau jenis petanya. Ya, yang kedua lokasinya di mana, yang ketiga pasti ada legenda. Legenda ini adalah upaya dari pembuat peta untuk menyampaikan atau berkomunikasi dengan penggunanya, usernya. Dia mau ngasih ilmu, dia mau ngasih pengetahuan apa sih tentang peta yang dia buat gitu. Kemudian ada metadata. Metadata ini adalah sejarah peta ini ngambilnya dari mana sumbernya gitu. Misalkan dari RBI. RBI adalah Peta Rupa Bumi Indonesia. Kemudian ada apsis dan ordinat. Apsis itu X ya, dan ordinat adalah Y. Anda jangan kebalik, Anda satu aja yang Anda perhatiin. Misalkan ordinat itu Y, berarti apsis itu yang X. Kemudian pasti ada skala petanya. Tidak mungkin satu peta itu tidak ada skala. Pasti ada skala berapa dan ada arah mata anginnya. Nah, ini adalah syarat dari peta. Bisa Anda catat di sini. Kemudian ini contoh peta. Ya, saya ceritakan contoh peta ini ya. Di sini adalah peta active volcanoes. Contoh peta ini ya, plate tectonic, ring of fire, gunung berapi. Bisa Anda lihat posisi kita di Indonesia itu banyak banget bintik-bintik merahnya. Di sini bintik-bintik merahnya adalah active volcanoes atau gunung berapi. Nah, kenapa Indonesia itu subur? Dulunya ceritanya ya, Indonesia itu adalah pulau yang hilang. Pulau-pulau yang hilang kemudian timbul tenggelam, jadilah negara Indonesia. Karena pulau-pulau kita itu banyak ya, lebih dari 17.000 pulau yang timbul tenggelam karena pasang surut air laut. Nah, saya dulu pernah tinggal di Yogyakarta cukup lama. Jadi berhubungan dengan yang namanya gempa. Jadi saya sering ada gerakan gitu, gempa gitu ya. Jadi itu udah biasa banget gitu. Oh, gempa gitu ya. Nah, jadi ceritanya pernah ya mendengar tsunami yang ada di Aceh dulu kalau nggak salah tahun 2005 atau 2004 ya. 2005 ya barangkali ya. Ya sekitar itu ya, saya juga lagi di Yogyakarta saat itu 2005 kalau nggak salah. Nah, itu skala gempanya itu 8,9 ya, 8,9. Jadi kalau 11 skala SR itu bumi itu bisa jadi belah menjadi 2. Ya. Karena ini patahannya ada di lautan dengan kedalaman berapa ya saat itu? Dengan kedalaman yang beberapa kilo dari permukaan bumi, mengakibatkan ada patahan, kemudian air laut itu masuk ke dalam patahan itu dan kemudian keluar atau muntah lagi. Itu yang namanya tsunami. Nah, dengan pergerakan Aceh ini ya,
pergerakan lempeng di Aceh ini membuat pergerakan di sekitarnya itu bergerak juga. Karena ilmuwan bilang untuk di Aceh ini 100 tahun sekali durasinya itu ada tsunami seperti itu. Jadi sebenarnya bukan gara-gara presidennya siapa, bukan gara Indonesia itu negara yang memiliki kapasitas untuk gempa, itu enggak, tapi memang bumi itu sudah tua dan memang untuk sudah semestinya untuk bergerak gitu ya. Jadi di Aceh itu bergerak dulu, gempa, tsunami, kemudian turun ya, kalau nggak salah ke Mentawai. Habis ke Mentawai dia turun lagi ke Padang. Kalau di Mentawai itu patahannya ada di lautan. Kemudian di Padang itu, kalau di Padang ada di daratan. Kemudian turun lagi, kalau di dekat kita yaitu ada di Bengkulu. Nanti baru di Selat Sunda ya. Selat Sunda yaitu di Gunung Krakatau. Kemudian ada lagi di Pangandaran. Errol, please Errol. Ada di Pangandaran. Pangandaran di Cilacap maksud saya, dia patahannya di laut. Kemudian di Yogyakarta di darat, kalau nggak salah di darat, dan sampai ke Pulau Jawa, ke Bali. Nah, di Bangka Belitung itu nggak ada ya patahan, jadi itu aman walaupun dia pulau. Nah, untuk masalah tsunami ini, Anda bisa berpikir, kira-kira bahaya yang mana ya, di lautan atau yang ada di daratan? Mungkin Anda berpikir, oh bahayanya ada di lautan ya, menyebabkan tsunami. Enggak juga gitu. Kalau patahannya ada di daratan, kalau kedalaman pusat gempa itu tidak terlalu dalam, itu porak-poranda juga. Seperti halnya kayak kemarin itu di Yogyakarta, itu di daratan ya, porak-poranda juga, walaupun skalanya hanya 6,5 SR. Nah, di Kalimantan itu nggak ada patahan. Jadi aman untuk di daerah Kalimantan itu nggak ada gempa maupun tsunami. Nah, kalau di Palembang itu nggak ada patahannya, tetapi dia dapat akar dari Bengkulu. Ya, hanya saja kalau di Palembang itu, kalau saya lihat itu hawanya panas ya. Kenapa? Karena kita dekat dengan garis khatulistiwa. Dimana kalau garis khatulistiwa ini, bumi menyinari Palembang sepanjang hari. Indonesia juga dilalui garis khatulistiwa. Kita berada di daerah tropis, matahari menyinari kita sepanjang waktu, karena ada di daerah lain yang 6 bulan melihat matahari dan 6 bulan tidak melihat matahari, seperti itu. Inilah penjelasan aktif volcanoes. Di sini maksudnya adalah gunung berapi. Contohnya gunung berapi yang ada di Yogyakarta. Juga ada yaitu Gunung Merapi ya. Setiap gunung berapi memiliki karakteristik meletus yang berbeda. Sebagai contoh, untuk yang di Krakatau itu kalau meletus langsung ke atas tus gitu ya. Abunya sampai ke Amerika. Tapi kalau Merapi itu 4 tahun sekali ya. Saya amati 4 tahun sekali, tetapi dia meletusnya yaitu tidak meletus ke atas, tapi dia mengeluarkan bola-bola api merembes gitu. Istilahnya wedus gembel. Jadi gunung berapi yang ada di Indonesia itu karakteristiknya meletusnya itu berbeda-beda. Baik, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau ada istilah yang kurang paham, Anda bisa langsung tanyakan kepada saya. Inilah perdana Anda mengenal istilah geodesi yang saya perkenalkan kepada Anda. Baiknya Anda putar video saya secara seksama, kemudian Anda mengambil pulpen, kemudian Anda belajar dengan serius. Mudah-mudahan Anda memperoleh ilmu yang mumpuni. Karena
Ini adalah bekal untuk Anda sendiri dan untuk keluarga Anda, untuk anak keturunan Anda. Misalkan Anda nanti lulus S2, bisa jadi Anda menginginkan anak keturunan Anda bisa lulus menjadi S3. Seperti itu ya. Jadi Anda mulai karir Anda dari sekarang dengan lebih baik lagi. Semoga bermanfaat. Anda bernasib baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.